Hola, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, teman-teman, ketemu di pertemuan kedua, kita masih daring. Jadi, tidak ke kampus khusus mata kuliah bahasa Indonesia. Nanti silakan dicek kapan kita akan bertemu secara offline di kelas. Kalau nggak salah pertemuan 5 apa pertemuan 6 gitu. Pokoknya masih lama. Nah, kita masuk ke pertemuan kedua, materinya tentang menumbuhkan sikap positif terhadap bahasa Indonesia. Nih, balik lagi bersama saya. Udah tahu pasti namanya kan. Nah, tentang menumbuhkan sikap berbahasa Indonesia. Jadi materinya belum itulah, masih ceramah-ceramah aja nih. Masih ngomong-ngomong saja. Nah, jadi siapkan popcorn, perbaiki posisi rebahan dan selamat menyaksikan materi pertemuan kedua. Ini salah nih, harusnya sikap hari ini. Ini sikap hari. Sikap kita hari ini dapat menentukan sukses kita di masa depan itu suatu quote lah. Ya, silahkan dijadikan status WhatsApp atau status Instagram atau apa whatever lah, terserah. Jadi ada penelitian di Harvard bilang ternyata sikap itu lebih penting daripada kecerdasan, pendidikan, atau bahkan bakat serta keberuntungan sekalipun. Karena sikap atau attitude itulah nanti yang menentukan si orang itu bisa diterima secara sosial atau tidak di hadapan orang lain. Ini materi apa pengantar-pengantar aja. Jadi titik awal kesuksesan adalah sikap. Nah, jadi hati-hati nanti ketika masalah sikap nih. WA ke dosen misalnya, Pak lagi di mana lah? Kan kita kagak tahu ya, bocah itu siapa, anak siapa, orang mana, anak gangan mana, anak tongkrongan mana kan kita nggak tahu. Perkenalkan Pak, saya Fulan bin Fulan, ingin bertanya apakah Bapak sudah di kampus begitu. Ya, tiba-tiba masuk WA, Pak udah di mana lah, anak tongkrongan mana nih gitu. Jadi mulailah sikap diubah. Jadi posisikan diri kita sebagai orang yang baik gitu. Ya, jadi kalau saya kira eh, apa teman-teman sudah bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Oke, kita lanjut. Tujuan umum pembelajaran bahasa Indonesia di perguruan tinggi adalah kenapa dikasih bahasa Indonesia gitu ya, agar para mahasiswa memiliki sikap positif terhadap bahasa Indonesia. Jadi jangan cuma bahasa alay aja yang disikapi dengan positif. Misalnya kita setia, kalau ada kata-kata yang salah kita perbaiki. Terus kita harus bangga sama bahasa kita. Terus di bahasa Indonesia kan ada aturan nih. Nah, mulai dari diri kita sendiri nih harus mulai apa namanya peka terhadap bahasa kita. Misalnya nih ada apa? Ada nulis-nulis nama nih, kalian disuruh nulis nama, ternyata hurufnya kecil semua. Nah, harus mulai punya sikap bahwa penulisan nama itu diawali huruf kapital gitu. Penulisan nama kota itu diawali huruf kapital. Kadang-kadang sering tuh, yuk silahkan tulis nama tuh di spreadsheet kan. Saya suka minta teman-teman nulis di spreadsheet. Ada yang tulisannya huruf namanya tuh kecil semua hurufnya. Nah, mulailah tumbuhkan sikap bahwa, oh, kalau nulis nama berarti diawali huruf kapital. Oh, kalau di yang menunjukkan tempat berarti di-nya dipisah. Oh, kalau katanya itu di akhir kata berarti disambung sama kata sebelumnya. Kita biasakan hal-hal seperti itu agar nyaman gitu. Lanjut ya teman-teman, nanti bisa baca secara mandiri. Dalam American Heritage Dictionary, bahasa Inggris coy, katanya numbuhin sikap ya, tapi pakai bahasa Inggris ya, kita biarin aja lah. Sikap berarti cara berpikir atau merasakan dalam kaitannya dengan sejumlah persoalan. Sikap merupakan fenomena kejiwaan yang biasanya termanifestasi dalam bentuk tindakan atau perilaku. Terwujudkan itu. Sikap itu jadi dia munculnya di dalam hati. Biasanya dari dalam hati diejawantahkannya gitu, dimunculkannya lewat sikap.
Bahkan kita ketika hati kita sedih dimunculkan lewat sikap. Kalau lagi sedih, misalnya ditanya-tanya tuh marah-marah dia karena menunjukkan bahwa dia lagi sedih. Lagi apa diem tuh dia diem aja ternyata nahan BAB misalnya. Perasaannya kan gelisah kan lagi di mobil gitu nahan BAB gitu. Ada yang nanya, "Mas, wah itu udah pengen marah-marah, lagi sakit gigi." No ditanya pengen marah-marah. Nah, jadi itu sikap itu adalah fenomena, fenomena yang sebetulnya terjadi di dalam jiwa, lalu kemudian dia munculkan dalam sikap. Gitu. Nah, sikap itulah nanti yang bisa kita amati. Kita tidak bisa mengamati kondisi kejiwaan seseorang, tapi kita bisa mengamati manifestasi dari kondisi kejiwaannya. Kita tidak bisa menebak orang itu sedih atau tidak. Kita hanya bisa menebak kalau dia sudah menunjukkan kesedihannya dalam wujud fisik gitu. Jadi kalau para kaum wanita, ini wanita-wanita nih ya, para kaum wanita, Anda jangan bilang terserah kalau ditanya mau makan apa. Jawab aja pengen soto gitu. Sayang mau makan apa? Terserah. Ya udah makan ayam bakar yuk. Gak mau. Ya udah mau makannya apa kalau ayam bakar nggak mau? Nah terserah. Ya udah makan soto yuk. Gak mau. Nah itu saran saya sebaiknya langsung ambil sotonya dan siram aja gitu. Siramin aja. Nih makan nih soto. Tuh. Jadi seseorang tidak bisa membaca kondisi kejiwaan, tetapi seseorang baru bisa menebak kondisi kejiwaannya ketika dimanifestasikan dalam bentuk sikap secara yang bisa dilihat secara visual. Jadi kadang-kadang orang kan sedih tapi dipendam, artinya dia tidak menunjukkan kesedihannya. Kadang-kadang orang merasa senang tapi tidak dia tunjukkan, makanya dia uh, dipendam, makanya tidak terlihat kalau dia senang. Itu ada orang yang seperti itu. Tapi ada juga orang yang emosional. Emosional itu bukan berarti marah-marah ya. Emosional itu selalu menunjukkan kondisi kejiwaannya. Misalnya dia lagi senang, dia girang, dia jingkrak-jingkrak. Nah, itu emosional juga tuh. Misalnya dia lagi sedih, nah dia nangis terseduh-seduh. Nah, itu emosional juga tuh. Tidak melulu emosional itu tentang kesedihan. Nah, biasanya ada orang yang emosional, ada memang yang senang memendamnya gitu ya gitu ya. Oke, kita lanjut. Jadi intinya apa dengan sikap positif terhadap bahasa? Jadi kita harus punya jiwa kesadaran untuk menggunakan bahasa kita dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Gitu ya Bapak Ibu ya. Sikap positif silakan dibaca sendiri adalah keadaan jiwa seorang yang dipertahankan melalui usaha yang sadar supaya tidak terjadi pembelokan mental gitu pada hal-hal yang negatif. Jadi tidak ada kondisi di mana sikap positif itu kondisi di mana kita selalu fokus untuk mengerjakan hal-hal yang sifatnya positif. Tidak buang sampah sembarangan, tidak nyolong duit SPP yang dikasih orang tua untuk bayaran. Langkah awalnya apa sih untuk menumbuhkan sikap positif? Menebarkan senyum. Oh, disuruh senyum-senyum kepada sesama umat manusia dan selalu tenang dalam menghadapi apapun. Ya ini memang sangat normatif sekali. Kalau kita disuruh senyum-senyum ya oke lah senyum, tapi ya lihat situasi dan kondisi. Dan selalu tenang dalam menghadapi apapun. Ya memang kodrat manusia kalau sudah dalam tekanan itu ya bisa cuma senyum aja. Misalnya sama dosennya ditanya, "Kamu kenapa tugas tidak dikumpulkan tepat waktu?" Itu biasanya akan dihadapi dengan senyuman dulu. Begini Pak, begini Pak. Nah, jadi silahkan tersenyum agar untuk menjadi langkah awal menumbuhkan sikap positif. Kan kalau senyum-senyum nanti dosennya jangan senyum-senyum kan gitu. Tapi kalau misalnya nggak senyum, misalnya cemberut gitu, "Kamu kenapa tidak mengumpulkan tugas tepat waktu?" Kamu merangkul saya itu ngajak berantem itu. Senyum aja. Itu win-win solusinya. Sikap positif itu memiliki 3 komponen, ada kognisi, afeksi, konasi. Kognitif, afektif, dan konatif gitu. Kognisi itu apa? Komponen yang pada taraf pemahaman, makanya ada kemampuan kognitif, kemampuan memahami, kemampuan menganalisis gitu.
Afeksi itu apa? Komponen ini pada perasaan atau sikap, makanya ada nilai afektif tuh. Jadi kalau di pembelajaran itu biasanya ada nilai kognitif, afektif, nilai kemampuan dia secara akademik, dan nilai sikap. Sikap juga dinilai, saudara-saudara. Ada konasi, komponen ini mencakup semua kesiapan atau kecenderungan perilaku untuk berikan tanggapan terhadap bahasa Indonesia yang menjadi objek sikap, seperti mencakup tinggi rendahnya kecenderungan untuk membantu, memuji, mendukung, menghindari hal yang mengganggu, memfasilitasi, dan sejenisnya. Silahkan dibaca. Sikap positif bahasa Indonesia itu untuk apa? Kita bahkan dianjurkan untuk menguasai dan memanfaatkan bahasa asing juga gitu. Jadi bukan berarti sikap positif itu kita tidak boleh berbahasa asing, teman-teman. Saya juga sedang masih terus belajar bahasa asing. Kan Badan Bahasa kita punya eh, slogan tuh. Apa sih slogannya tuh? Utamakan bahasa Indonesia, terus kuasai bahasa asing dan lestarikan bahasa daerah. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Uniknya di Indonesia itu teman-teman beda sama orang-orang di negara luar. Kan kalau orang lahir di dunia ini dia memiliki kemampuan untuk menguasai bahasa pertama atau bahasa ibu dan bahasa kedua. Di negara-negara lain seperti negara tetangga kita yaitu Malaysia, tuh tempatnya Upin Ipin dan Siti Nurhaliza serta si teman-temannya Jarjit tuh Ehsan semuanya. Di Malaysia itu bahasa ibu mereka itu bahasa Melayu. Bahasa Melayu, sehingga ketika mereka belajar bahasa kedua yaitu bahasa Inggris, mereka bisa lebih mudah. Beda kasusnya sama di Indonesia, teman-teman. Di Indonesia itu biasanya bahasa ibunya atau bahasa yang pertama kali mereka kuasai adalah bahasa daerahnya. Nah, bahasa keduanya barulah bahasa Indonesia. Nah, makanya belajar bahasa Inggrisnya rada-rada susah. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang bahasa ibunya itu bahasa Indonesia, harusnya lebih mudah belajar bahasa asing. Nah, sebetulnya kita selain harus memang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama, kita juga sangat dianjurkan untuk menguasai bahasa asing. Karena bahasa asing adalah jendela dunia. Kita tidak akan bisa jalan-jalan kemana-mana, keliling dunia, Eropa, Swiss gitu. Tidak bisa kalau tidak bisa bahasa asing. Nanti gimana di bandaranya? Kita mau nanya-nanya, mas transitnya di mana mas? Nanya ke bule gitu. Kan dia kagak ngerti. Nah, belajar bahasa asing. Dan banyak juga informasi-informasi yang bisa kita peroleh kalau kita menguasai bahasa asing. Ada 3 ciri sikap bahasa. Pertama, kita harus setia. Yang kedua, kita harus bangga pada bahasa kita. Dan kita harus sadar bahwa bahasa Indonesia itu punya aturan. Waktu teman-teman SMA mungkin diberitahu oleh guru-guru SMA-nya bahwa kita menggunakan pedoman ejaannya pakai PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Tapi kemudian per Agustus 2022, Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia kembali lagi ke ejaan yang disempurnakan. Jadi kalau ada yang nanya, kita pedomannya apa sekarang? Balik lagi ke EYD gitu. Kenapa balik lagi ke EYD? Karena dirasa EYD itu lebih familiar di telinga orang-orang Indonesia. Sehingga diputuskanlah, oke lah pakai EYD lagi. Gitu. Nah, EYD itu salah satu norma bahasa kita. Aturan-aturan yang aturan-aturan yang harus terimplikasi di dalam penggunaan bahasa itu adalah salah satu sikap dalam menyadari bahwa kita memiliki aturan-aturan bahasa. Ya, misalnya sikap positif nih, kan kita sering pakai bahasa asing. Bahasa asing karena memang terdengar lebih keren. Misalnya babysitter. Nah, teman-teman yang punya babysitter di rumah karena ngasuh adanya. Babysitter is bahasa Inggris. Sebenarnya kita punya istilahnya, cari itu padanannya apa. Misalnya, oh ternyata padanannya pramusiwi babysitter. Oh, apa itu yang ada di basement tuh, yang ada di mall-mall basement. Parkir di mana mas? Parkir di basement. Nah itu basement tuh bahasa Inggris. Ada bahasa Indonesianya, namanya rubana, ruang bawah tanah. Habis makan bioskop nih, habis makan dari bioskop. Habis makan dari bioskop. Habis nonton dari bioskop pengen makan, biasanya ke food court kan, food court. Yang ada makanan baris tuh, kita makan di tengah-tengah itu namanya food court.
Memang secara terminologi kalau kita artikan dari bahasa Indonesia jadinya pengadilan makanan, food is makanan, court adalah pengadilan, food court pengadilan makanan. Tapi padanannya adalah Pujasera, Pusat Jajanan Serba Ada, itu akronim. Ada lagi misalnya drive thru, kita datang ke McD itu atau ke KFC kan biasanya ada tuh warung mas-masnya yang jagain tuh 24 jam. Drive thru, saya mau makan apa? Kita drive thru aja. Oke. Drive thru itu bahasa Inggris. Kita punya padanannya. Apa sih? Lantatur, layanan tanpa turun. Cuma memang nggak enak disebutinnya. Tapi disitulah memang tantangan kita untuk menunjukkan sikap bahasa. Mau makan apa kita? Mau lantatur aja. Emang agak aneh sih. Tapi ya emang itu harus mulai ditanamkan sejak dini. Kemana? Lantatur. Mau makan apa? Lantatur aja. Layanan tanpa turun. Kenapa disebut layanan tanpa turun? Karena memang kita belinya dari mobil langsung. Nggak usah turun dulu. Ada lain misalnya, nih yang begini nih, apa namanya nih, headphone, headset nih. Headset itu bahasa Inggris, teman-teman. Kita punya padanan kata namanya perangkat jemala, jemala. Saya nggak tahu jemala filosofinya apa, tapi itulah padanan bahasa Indonesianya dari kata headset. Ingat ya, jemala. Ama al ala, jemala, jemala. Dan masih banyak lagi padanan kata seperti pada kata kontak person, ada narahubung, ada keynote speaker, pembicara kunci, terus ada mouse, tetikus, terus ada apa sih, banyak lah pokoknya. Bahkan yang kita sering dengar nih online, daring, luring, terus apa namanya istilah-istilah keteknologian gitu. Daring dalam jaringan, luring jaringan, terus peladen, ada server tuh untuk kata peladen, banyak lah. Nah, itu silahkan teman-teman biasakan. Oke, kita lanjut. Nih, kita lewat, teman-teman bisa baca sendiri ya. Silahkan di-download materi yang ini nih, materi ini nih. Ini yang ini nih. Silahkan di-download di LMS. Kalau nggak bisa buka LMS, kasih tahu di grup. Dan teman-teman yang bisa buka LMS, silahkan download materi ini dan disebar ke teman-temannya sebagai amal jariah. Semoga teman-teman dapat pahala. Nah, ini contoh nih menumbuhkan sikap positif nih. Kita ketemu nulis-nulis di spanduk kayak ini, jangan matikan keadilan, matikan saja mantanku. Nah, salah dia. Udah pede di depan nulis mantanku, salah. Kataku setelah kata sebelumnya itu harus disatukan, mantanku gitu. Terus di sini dia, di sini cuma mau update Instastory. Salah dia, udah pede-pede nulis di sini. Ejaan yang benar itu di spasi sini. Nah, nanti teman-teman akan belajar ketika materi EYD, materi ejaan yang disempurnakan. Jadi untuk menumbuhkan sikap, mulailah dari penggunaan ejaan yang benar. Kesini juga salah. Sekedar tuh salah, harusnya kan sekadar. Di jalan salah, harusnya pakai spasi. Tuh mengkhianatiku, tuh mengkhianatiku, mengkhianatiku, harusnya pakai mengkhianatiku. Kalau kata orang Arab pakai kho gitu, mengkhianatiku. Salah pula, dia udah demo-demo nih. Introvert tuh ada di bahasa Indonesia tuh pakai introvert tanpa huruf T. Introvert itu bahasa Inggris, kalau bahasa Indonesianya introvert. Nah, itu maksudnya apa? Contoh-contoh ini adalah mulailah dari diri kita sendiri gitu. Kalau kita bikin spanduk atau tulisan atau apa, nulis di mana, gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nanti jadi pede. Jadi pede menumbuhkan sikap positif, menumbuhkan karakter gitu. Begitu, teman-teman. Nah, tuh dilaksanakan tadi yang D-nya harusnya disambung. Tadi D-nya harusnya dipisah, malah disambung. Ini D-nya harusnya disambung, malah dipisah. Di itu kalau menunjukkan kata kerja itu disambung, tapi di yang menunjukkan kata tempat itu dipisah. Ini dilaksanakan menunjukkan kata kerja kan, disambung. Dijual kan menunjukkan kata kerja, disambung gitu. Nanti kita belajar EYD. Oke, oke. Oke. Itu saja teman-teman, silahkan nanti teman-teman mempelajari secara mandiri,
materi PowerPoint ini dan jangan lupa mengerjakan kuis. Ada lagi kuis seperti minggu kemarin. Kerjakan kuisnya, tinggal kopas linknya, masukin ke browser, lalu kerjakan dengan seksama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Oke, sampai bertemu lagi. Silahkan diakses materinya. Jangan lupa tulis daftar kehadirannya di kolom komentar di bawah nih, ada kelas kamu nih. Nih di bawah sini ada kelas kamu. Nanti kamu tulis nama di situ, nama aja, nama lengkap ya, tulis. Itu sebagai tanda bahwa kamu sudah nonton video ini. Terima kasih semua. Jangan lupa di-download materinya, ditonton video ini, nih, tonton video ini dan kerjakan kuisnya. Dan isi kehadiran. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios.